Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanita Yuliana dengan NIM 2408807 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dasar tentang struktur beton bertulang, yaitu tentang balok persegi dan plat bertulangan tarik saja. Nah, pada struktur bangunan, balok sering menerima beban dari atas, seperti beban lantai, dinding, atau manusia. Ketika balok menahan beban, maka akan terjadi momen lentur yang menyebabkan balok itu melengkung. Nah, ketika balok melengkung, bagian atas balok itu mengalami tekan, sedangkan bagian bawah itu mengalami tarik. Lalu selanjutnya ada perilaku beton terhadap tarik dan tekan. Nah, beton itu memiliki sifat yang pertama itu kuat terhadap gaya tekan, yang kedua itu lemah terhadap gaya tarik. Nah, artinya jika hanya mengandalkan beton saja, bagian bawah balok yang mengalami tarik akan mudah retak dan gagal. Karena itu, beton itu perlu dibantu dengan material lain yang kuat terhadap tarik, yaitu baja tulangan. Yang kedua itu ada konsep beton bertulang. Nah, untuk mengatasi kelemahan beton terhadap tarik, maka yang pertama itu, tulangan baja dipasang di daerah tarik, biasanya di bagian bawah balok. Yang kedua itu, beton tetap bekerja menahan gaya tekan di bagian atas. Struktur ini seperti ini disebut beton bertulang. Nah, kombinasi ini itu membuat beton itu untuk menahan tekan, sedangkan baja itu menahan tarik, sehingga balok itu menjadi kuat dan stabil. Nah, lalu selanjutnya, mengapa disebut bertulangan tarik saja? Karena yang pertama itu, tulangan utama hanya dipasang di daerah yang mengalami tarik atau di bagian bawah. Yang kedua itu, secara teori, bagian tekan atau atas itu tidak perlu dipasang tulangan, karena beton itu sudah cukup kuat menahan tekan. Namun dalam prakteknya, kadang tetap saja dipasang tulangan tambahan di atas, misalnya tulangan susut atau pengaku. Tujuannya itu untuk kestabilan dan kekuatan tambahan. Nah, selanjutnya ada metode analisis dan perencanaan balok bertulang. Yang pertama itu ada tujuan perencanaan struktur. Nah, dalam merencanakan balok beton bertulang, tujuan utamanya adalah memastikan balok mampu menahan beban dengan aman dan tidak mengalami kerusakan atau keruntuhan. Nah, ketika balok menerima beban, balok akan melengkung sehingga timbul tegangan di dalamnya. Karena itu, diperlukan analisis yang tepat agar struktur itu tetap stabil dan kuat. Nah, tujuannya itu yang pertama agar balok tidak cepat retak, yang kedua agar tidak mengalami keruntuhan, yang ketiga agar kuat menahan beban, dan yang terakhir itu agar tetap aman saat digunakan. Nah, perencanaan dilakukan agar balok tidak mengalami retak berlebihan atau mengalami lendutan yang besar. Struktur harus dirancang supaya mampu menahan beban yang bekerja, baik beban sehari-hari maupun beban yang lebih besar dari biasanya. Yang kedua itu ada metode tegangan kerja. Metode tegangan kerja adalah cara perencanaan yang menggunakan beban normal atau beban kerja sehari-hari sebagai dasar perhitungan. Pada metode ini, tegangan pada beton dan baja tidak boleh melebihi batas aman yang telah ditentukan. Perilaku material masih dianggap elastis, artinya struktur belum mendekati kondisi runtuh. Lalu selanjutnya ada metode kekuatan ultimate. Nah, metode kekuatan ultimate ini adalah metode yang lebih modern dan banyak digunakan saat ini. Dalam metode ini, beban diperbesar dengan faktor tertentu untuk memperhitungkan kondisi terberat yang mungkin terjadi. Nah, strukturnya juga dirancang agar mampu menahan beban mendekati keruntuhan, tetapi masih dalam batas aman karena diberikan faktor keamanan. Nah, ini ada perilaku balok saat dibebani. Ini yang pertama itu ada perilaku lentur dekat beban ultimate. Terus ini ada perilaku lentur pada beban sedang, dan ini pada beban kecil. Nah, pada saat beban kecil, beton dan baja bekerja sama dan belum terjadi retak. Ketika beban bertambah,
beton di bagian tarik mulai retak sehingga baja mengambil alih gaya tarik tersebut. Pada kondisi mendekati beban maksimum, baja bisa mulai leleh dan beton di bagian tekan mendekati hancur. Nah, inilah yang disebut kondisi ultimate. Nah, selanjutnya ada anggapan-anggapan dalam perencanaan. Yang pertama itu ada anggapan dasar balok penampang. Nah, penampang balok dianggap tetap rata sebelum dan sesudah mengalami lentur. Artinya, regangan pada balok berubah secara linier dari bagian atas ke bawah. Semakin jauh dari garis netral, maka semakin besar regangan yang terjadi. Prinsip ini memudahkan kita dalam menentukan distribusi tegangan di dalam penampang. Yang kedua ada perilaku beton dan baja. Pada beban kecil, tegangan beton di daerah tekan itu masih sebanding dengan regangannya. Namun, pada kondisi ultimate, distribusi tegangannya tidak lagi linear. Dalam perhitungan kuat lentur, kuat tarik beton diabaikan karena beton dianggap sudah retak, dan seluruh gaya tarik dipikul oleh baja tulangan. Selain itu, diasumsikan lekatan antara baja dan beton sempurna, sehingga keduanya bekerja bersama. Selanjutnya ada kuat lentur balok persegi. Kuat lentur adalah kemampuan balok untuk menahan momen akibat beban sebelum mengalami keruntuhan. Nah, ketika balok menerima beban, balok akan melengkung sehingga bagian atas mengalami tekan dan bagian bawah itu mengalami tarik. Nah, yang pertama itu ada distribusi tegangan dalam balok. Pada bagian atas balok, beton menahan gaya tekan. Distribusi tegangannya sebenarnya berbentuk lengkung, namun untuk mempermudah analisis, bentuk ini disederhanakan menjadi blok tegangan persegi panjang yang disebut dengan blok tegangan ekivalen. Nah, ini contoh gambarnya teman-teman. Contoh gambar blok tegangan ekivalen untuk perencanaan dan analisis kekuatan. Yang kedua itu ada keseimbangan gaya dalam. Di dalam penampang balok terdapat dua gaya utama, yaitu gaya tekan di atas garis netral dan gaya tarik di bawahnya. Kedua gaya ini besarnya sama, namun arahnya berlawanan karena terpisah jarak tertentu. Keduanya membentuk momen tahanan dalam yang melawan akibat beban luar. Yang ketiga itu ada kondisi ultimate. Nah, pada kondisi mendekati runtuh, beton bagian tekan mencapai regangan maksimum dan baja tulangan dapat mencapai tegangan leleh. Nah, pada saat inilah balok itu mencapai kuat lentur maksimumnya. Nah, baik, selanjutnya ada penampang balok bertulangan. Prinsip dasar tarik-menarik yang seimbang. Nah, di dalam balok itu terdapat garis hayal yang bernama garis netral. Nah, yang ini ya teman-teman. Di atas garis ini beton bekerja keras menahan beban tekan. Lalu di bawah garis ini baja tulangan bekerja menahan beban tarik. Nah, kuncinya gaya tekan dan gaya tarik itu harus sama-sama kuat. Sigma H sama dengan 0 supaya balok itu tidak patah. Nah, yang pertama itu ada penampang bertulangan seimbang. Nah, kondisi ini terjadi apabila baja tulangan mencapai tegangan luluh tepat pada beton mencapai regangan tekanan maksimumnya, yaitu 0,003. Karakteristiknya yaitu kegagalan terjadi secara serempak pada kedua material. Fungsinya itu digunakan sebagai parameter batas atau referensi dalam perhitungan desain. Nah, penulangan pada penampang bertulangan pada nah, penulangan seimbang itu garis netralnya itu berada pada posisi ideal di mana regangan baja dan beton itu mencapai batas kritis secara bersamaan. Nah, yang kedua ada penampang bertulangan lebih. Kondisi ini terjadi jika jumlah tulangan baja melebihi kebutuhan untuk mencapai keseimbangan. Mekanismenya yaitu penambahan baja menyebabkan garis netral bergeser ke bawah. Akibatnya beton mencapai kapasitas maksimumnya mendahului baja yang belum mencapai titik luluh. Sifat kegagalannya yaitu getas atau brittle, yaitu keruntuhan terjadi secara mendadak tanpa didahului oleh tanda-tanda atau peringatan seperti lendutan yang signifikan.
Nah, catatannya pada kondisi ini dilarang dalam standar perencanaan struktur. Nah, pada penulangan lebih, garis netral itu berada pada posisi paling rendah, sehingga mempersempit daerah tarik, sehingga beton itu hancur saat baja masih dalam fase elastis. Yang ketiga, ini harus ketiga ya teman-teman, maaf. Yang ketiga itu ada penampang bertulangan kurang. Nah, kondisi ini terjadi jika jumlah tulangan baja lebih sedikit daripada kebutuhan untuk mencapai keseimbangannya. Mekanismenya yaitu garis netral akan bergeser ke atas, dan baja tulangan akan mencapai titik luluh dan mengalami regangan yang besar sebelum beton itu mencapai batas kehancurannya. Sifat kegagalannya itu ductile atau liat. Terjadi landutan dan retak yang terlihat jelas pada peringatan sebelum keruntuhan total. Nah, kondisi inilah yang diwajibkan dalam regulasi desain bangunan atau SNI demi menjamin keselamatan penghuni. Nah, pada penulangan kurang, garis netral itu berada pada posisi paling tinggi yang memberikan ruang bagi baja untuk memanjang atau melar secara maksimal. Nah, pada penulangan kurang atau penulangan yang paling aman, kita itu memasang besi lebih sedikit dari batas maksimal, agar jika beban terlalu berat, besinya itu akan melar duluan. Terus balok itu akan melengkung dan retak, sehingga kita punya waktu untuk lari dan menyelamatkan diri. Nah, pada penulangan seimbang ini, itu kondisi di mana besi dan beton itu rusak secara bersamaan. Lalu pada penulangan lebih itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena jika terlalu banyak besi justru bahaya, karena beton itu akan pecah tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda melengkung terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya ada persyaratan kekuatan. Tujuan utama perencanaan struktur adalah mengendalikan kemungkinan runtuh demi keamanan penghuni sambil tetap mempertimbangkan faktor ekonomi. Prinsipnya adalah kekuatan yang tersedia itu harus lebih besar daripada kekuatan yang dibutuhkan. Nah, dalam membangun rumah, kita itu tidak boleh hanya menghitung pas-pasan. Kita harus punya cadangan keamanan. Prinsipnya itu kekuatan bangunan itu harus lebih besar dibanding beban yang diterima. Nah, adapun nilai faktor reduksi kekuatan menurut SK-SNI T15.991 03 pasal 2.2.3 ayat 2. Nah, jenis kekuatan atau mekanismenya itu yang pertama adalah lentur murni tanpa beban aksial. Nilai reduksinya itu 0,80. Keterangannya itu paling umum untuk balok persegi atau plat tarik saja. Yang kedua ada geser dan puntir torsi. Untuk nilai reduksinya itu ada 0,60. Lebih rendah karena kegagalan geser lebih tiba-tiba atau brittle. Yang ketiga ada tekan aksial dengan lentur tulangan spiral. Dengan nilai reduksi yaitu 0,70. Keterangannya itu kolom dengan tulangan spiral lebih ulet. Yang keempat ada tekanan aksial dengan lentur tulangan sengkang. Dengan nilai reduksinya itu 0,65. Keterangannya itu untuk kolom biasa atau sengkang lebih rendah. Yang kelima itu ada tarik aksial atau tarik plus lentur. Dengan nilai faktor reduksi yaitu 0,80. Keterangannya itu sama dengan lentur murni. Yang terakhir ada tumpuan pada beton dengan nilai faktor reduksi yaitu 0,70. Keterangannya itu bearing atau tekan langsung. Nah, selanjutnya ada plat terlentur. Plat terlentur merupakan elemen struktur beton bertulang yang berfungsi sebagai lantai atau atap pada bangunan gedung. Plat ini menahan beban secara lentur atau bengkok dan menyalurkan beban tersebut ke komponen penyangga di bawahnya, seperti balok, kolom, atau dinding. Plat lantai pada umumnya dicor secara monolit bersama balok dan kolom, sehingga membentuk sistem struktur yang utuh. Nah, berdasarkan arah penyaluran beban, plat terlentur dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu ada plat terlentur satu arah atau one way slab
dan plat terlentur dua arah atau two-way slab. Nah, di sini saya akan membahas tentang plat terlentur satu arah. Nah, definisinya itu plat terlentur satu arah adalah plat yang menyalurkan hampir seluruh beban kerjanya ke satu arah saja, yaitu arah bentang pendek. Perilakunya mirip dengan balok lebar yang menerus. Syarat plat dianggap satu arah berdasarkan standar lama dan SNI terkini. Yang pertama itu rasio bentang panjang terhadap bentang pendek, yaitu lebih dari 2. Lalu yang kedua, akibatnya sekitar 95% atau lebih beban ditopang oleh arah pendek. Ciri-ciri utamanya yaitu tulangan utama atau tulangan pokok hanya dipasang pada satu arah, yaitu tegak lurus terhadap balok pendukung atau searah bentang pendek. Yang kedua itu tulangan tambahan atau tulangan bagi susut dan suhu, dipasang tegak lurus terhadap tulangan pokok. Yang ketiga itu cocok digunakan pada bentang 3-6 meter dengan beban hidup yang sedang, misalnya ruang kantor, kamar tidur, atau koridor. Nah, sistem kerjanya yaitu plat melentur seperti balok menerus di arah pendek. Beban disalurkan ke balok anak atau sekunder, kemudian ke balok induk, dan akhirnya ke kolom atau dinding. Nah, yang kedua ada komponen pendukung. Balok anak dan balok induk. Yang pertama itu ada balok anak dan balok induk. Nah, balok anak menyangga plat secara langsung, sedangkan balok induk itu menyangga balok anak. Yang kedua ada drop panel atau plat tebal tambahan di sekitar kolom. Nah, digunakan untuk mengurangi tekanan pon atau punching shear pada plat di dekat kolom. Drop panel membuat plat lebih ringan dan meningkatkan kekuatan kolom. Yang ketiga ada kapital kolom atau pembesaran kepala kolom. Nah, ini alternatif lain untuk mendistribusikan beban lebih baik tanpa drop panel. Yang keempat itu ada pada plat satu arah penggunaan drop panel atau kapital kolom relatif jarang karena beban lebih banyak disalurkan ke balok, bukan langsung ke kolom. Nah, jadi plat terlentur satu arah itu menyalurkan beban hanya ke satu arah, yaitu arah pendek. Nah, tulangan utamanya itu dipasang searah lentur atau tulangan bagi tegak lurus. Nah, plat terlentur ini cocok untuk bentang sedang dengan rasio bentang lebih dari 2. Nah, analisis sederhananya seperti balok menerus. Untuk standar terkini yaitu SNI 2847/2019 memberikan tebal minimum L/20 hingga L/28 dan memungkinkan desain lebih ekonomis dibandingkan standar lama. Nah, selanjutnya ada kuat perlu dan kuat rencana. Dalam proses perencanaan terhadap lentur. Nah, dalam perencanaan struktur beton bertulang untuk gaya lentur harus memenuhi kekuatan sebagai berikut. Yaitu kuat lentur rencana atau kuat lentur yang boleh digunakan dalam desain itu harus lebih besar dibanding momen ultimate atau momen terfaktor atau momen yang harus ditahan oleh struktur. Untuk rumus momen ultimate itu sendiri yaitu 1,2 ditambah 1,2 MD ditambah 1,6 ml. Nah, ml itu momen akibat beban mati atau dead load moment. Sedangkan ml itu momen akibat beban hidup atau live load moment. Nah, kuat lentur rencana setelah direduksi dengan faktor reduksi harus lebih besar atau sama dengan momen terbesar yang mungkin terjadi atau momen ultimate. Nah, mengapa ada faktor 1,2 dan 1,6? Ini adalah faktor beban load factor sesuai standar lama, yaitu SKSNI T15.991/03 atau ACL dasar. Nah, beban mati dikalikan 1,2 karena lebih pasti dan stabil. Sedangkan beban hidup dikalikan 1,6 karena lebih bervariasi dan tidak pasti. Nah, nilai faktor reduksi untuk lentur itu tergantung standar. Untuk standar lama yaitu tahun 1991, untuk faktor reduksinya itu 0,80. Sedangkan untuk standar terkini
yaitu SNI 2847 tahun 2019, yaitu 0,90. Nah, kesimpulannya itu struktur itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuatan lentur rencana atau ini ya teman-teman, kekuatan lentur rencana yang boleh digunakan selalu lebih besar dari momen ultimate atau MU yang dihitung dari kombinasi beban terburuk. Hal ini menjamin keamanan struktur terhadap kemungkinan kegagalannya lentur. Nah, selanjutnya ada tulangan pada penampang beton bertulang untuk balok atau plat lentur. Rasio tulangan atau RO adalah perbandingan luas tulangan tarik atau AS terhadap luas penampang efektif beton atau B kali D. RO sama dengan AS dibagi B kali D. RO itu menentukan seberapa banyak baja tulangan yang dipasang di zona tarik. Nilai RO itu mempengaruhi jenis kegagalan penampang. Ada yang ulet, yaitu aman, dan ada peringatan atau getas, yaitu bahaya atau tiba-tiba runtuh. Adapun rumus rasio tulangan yaitu RO balance sama dengan 0,85 beta 1 F aksen C per FY dikali 600 per 600 plus FY, di mana F aksen C itu yaitu kuat tekan beton karakteristik atau MPa, FY itu kuat leleh baja tulangan MPa, biasanya itu 300 MPa, 400 MPa, atau 420 MPa di Indonesia. Nah, selanjutnya ada jenis penampang berdasarkan perbandingan rasio tulangan dengan rasio tulangan maksimum. Pada kondisi penampang under reinforced atau tulangan kurang, syaratnya itu rasio tulangan itu kurang dari rasio tulangan maksimum. Jenis kegagalannya itu tulangan leleh terlebih dahulu lalu betonnya itu hancur. Sifat strukturnya itu ulet atau daktil, yaitu ada retak dan lendutan dulu sebagai peringatan. Untuk rekomendasi desainnya itu berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 yang dianjurkan dan aman itu ada V sama dengan 0,90. Untuk kondisi penampang balance atau seimbang, itu tulangan leleh dan beton itu hancur secara bersamaan. Untuk sifat strukturnya itu semi ulet, ada peringatan minim. Untuk rekomendasi desainnya itu batas transisi lebih baik dihindari gitu. Yang terakhir ada over reinforced atau kelebihan tulangan. Jenis kegagalannya yaitu beton hancur terlebih dahulu sebelum tulangan itu leleh. Untuk sifat strukturnya itu getas atau brittle, yaitu runtuh secara tiba-tiba. Untuk rekomendasi desainnya itu dilarang atau tidak disarankan karena memiliki bahaya yang tinggi. Nah, untuk aturan desain di Indonesia yaitu SNI 2847 tahun 2019, desain itu harus under reinforced agar ulet. Terus RO maksimum itu sering dibatasi sekitar 0,75 untuk standar lama SNI 2002 atau berdasarkan regangan tarik. Sigma T lebih dari 0,005 untuk V 0,90 penuh. Tujuannya itu agar struktur memberikan peringatan sebelum runtuh atau ductile failure, bukan runtuh secara mendadak. Ini ada contoh perhitungan. Di sini ada gambar beton bertulang ya teman-teman, dengan B-nya itu 250 dan H-nya itu 400. Lalu diketahui F aksen C-nya itu 25 MPa, FY-nya itu 400 MPa. Nah, di sini juga ada AS atau area of steel atau luas tulangan tarik ya. Cara menghitungnya itu 4 kali Cara menghitungnya yaitu 4 kali Pi kali R kuadrat. Nah, lalu setelah dihitung hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya itu 1520,53. Lalu untuk mengecek rasio tulangan itu menggunakan rumus RO balance sama dengan 0,85 beta 1 F aksen C per FY dikali 600 per 600 plus FY.
Nah, lalu kita masukkan saja teman-teman F aksen C-nya itu 25 dan FV-nya itu 400 dan hasilnya itu 0,0271. Nah, adapun row balance-nya itu AS dibagi BD yaitu 1520,53 dibagi 500 kali 300, hasilnya segini ya teman-teman. Nah, jadi row-nya itu kurang dari row maksimum, atau rasio tulangannya itu kurang dari rasio tulangan maksimumnya, jadi termasuk under reinforce atau tulangan kurang, beton bertulangan kurang gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.